Proses untuk pendaftaran ini dilakukan di dalam menu profil atau biodata diri ini ya Bapak Ibu ya. Silakan diklik untuk menuju ke laman ini ya, laman untuk melengkapi profil dan berkas calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, di sebelah kanan ini tadi juga sudah ada di tampilannya Mas Reza, ada centang hijau sebanyak 4. Ini artinya adalah eh, kategori persyaratan yang dibutuhkan sebelum bisa melakukan pengajuan berkas. Ya, pastikan semuanya sudah centang hijau agar tombolnya aktif karena salah satu saja masih berwarna abu-abu ya, yang artinya statusnya belum dilengkapi, maka tombol ajukan berkasnya ini tidak aktif Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau sudah seperti ini maka ini baru bisa ajukan berkas. Nah, sebelum saya klik ajukan berkas, mungkin saya review sedikit kelengkapan datanya yang harus dilengkapi oleh Bapak dan Ibu ya. Yang pertama dari tampilan ini maka silakan scroll ke bawah. Yang paling tampil pertama adalah informasi terkait template surat fakta integritas ya. Bisa diunduh di tombol ini ya, silakan untuk langsung unduh untuk mengunduh file fakta integritas dengan format doc ya atau docx ya, yang nantinya akan harus diunggah di berkas pendukung. Nah, berikutnya bagian yang pertama adalah Bapak dan Ibu akan diminta untuk melengkapi biodata diri ya. Biodata diri, linearitas, bidang studi PPG, berkas pendukung. Untuk biodata diri yang harus dilengkapi adalah apa, kalau nama ini sudah given, ini read only ya Bapak Ibu. Untuk jabatan fungsional ini diisi jabatan, gelar depan jika ada, gelar belakang jika ada silakan dituliskan ya. Kalau tidak ada dihilangkan saja. Kemudian kode pos dan mata pelajaran yang diampu ini silakan diisikan juga dengan ada tanda ini, artinya mandatori atau wajib diisi ya, tanda bintang merah. Kemudian informasi rekening juga diisi. Kontak nomor HP atau WA ini juga silakan diisi dengan nomor yang aktif yang memang digunakan oleh Bapak dan Ibu untuk WhatsApp. Juga alamat surat elektroniknya juga diisi dengan alamat surat elektronik Bapak dan Ibu. Mohon jangan diisikan alamat surat atau format ID SIM PKB lagi, walaupun formatnya seperti format surel, namun silakan diisikan dengan alamat surat elektronik Bapak dan Ibu. Jika sudah, silakan klik simpan ya. Jika diklik simpan, jika lengkap maka akan ada notifikasi yang muncul, kemudian tombolnya dari abu-abu berubah menjadi hijau. Nah, itu untuk biodata ya Bapak Ibu. Berikutnya adalah linearitas. Nah, ini yang penting Bapak dan Ibu untuk dilengkapi, dan di SIM PKB cara melengkapinya adalah sebagai berikut ya. Silakan diisikan Bapak dan Ibu itu lulusan dari perguruan tinggi mana dan program studi apa. Di sini jenjang pendidikan S1 atau D4 ya, sesuai dengan persyaratan PPG dalam jabatan, tahun lulusnya, kemudian untuk jenjang bidang studi, dan bidang studi inilah yang nanti akan menentukan bidang studi PPG apa yang bisa dipilih oleh Bapak dan Ibu. Jadi sebetulnya idealnya adalah seluruh program studi S1 Bapak dan Ibu itu bisa langsung membatasi pilihan bidang studi PPG-nya. Hanya saja nomenklatur untuk program studi S1 Bapak dan Ibu kan cukup beragam, banyak sekali ragamnya, dan kami belum bisa memetakan keseluruhannya ya, karena bisa jadi nama program studinya berbeda untuk satu program studi yang sebetulnya sama ya. Nah, ini artinya
tidak bisa otomatis dari pemilihan program studi ini ya. Silakan dipilih bidang studinya yang mendekati terkait atau sama dengan program studinya, kemudian disimpan ya. Nah, ini yang nanti akan membatasi pilihan bidang studi PPG yang muncul Bapak dan Ibu. Ya, jadi jenjangnya tadi dan bidang studi ini akan membatasi pilihan bidang studi yang muncul. Jadi tidak seluruh bidang studi tampil, namun sudah dibatasi oleh bidang studi yang tadi ya. Namun jangan juga melakukan pengisian yang tidak semestinya. Misalnya lulusan dari teknik informatika, kemudian bidang studinya yang dipilih PGSD tentunya. Di sini nanti akan muncul PGSD, memang Bapak dan Ibu bisa melakukan pilihan sampai acuan, tapi pada waktu verbal pasti akan ditolak permanen karena tidak linear ya. Jadi nanti berdasarkan tabel linearitas yang juga kemarin kami menerima pembaruan, maka ini juga akan diupdate agar nanti sesuai dengan kondisi yang terakhir. Jika sudah dipilih, maka disimpan, kembali lagi akan ada notifikasinya dan centang hijau. Yang terakhir adalah berkas pendukung yang harus dilengkapi. Nah, kebetulan saya login sebagai akun kepala sekolah, Bapak dan Ibu ya. Jadi jumlah berkasnya kalau dilihat sama yang diunggah, hanya saja beda dalam jenis berkasnya ya. Untuk kepala sekolah yang dipindai adalah SK pengangkatan pertama mengajar, kemudian SK pengangkatan mengajar terakhir, lalu SK pengangkatan sebagai kepala sekolah, dan fakta integritas. Nah, khusus untuk fakta integritas, kalau tadi belum unduh di atas, kami sediakan juga di bawah ya, di sini ya, walaupun ini double ya, nanti diperbaiki, tapi ada tombol unduh untuk template fakta integritas juga di sini. Nah, cara untuk mengunggah berkasnya, kalau di sini dilihat ini semua sudah ada unggahannya Bapak dan Ibu. Karena sudah lihat berkas, ini kalau diklik dia akan muncul unggahannya ya. Kalau ingin mengganti katakanlah salah unggah, silakan klik menu opsi ya, ubah, maka nanti akan muncul tampilan ini untuk mengunggah file jenisnya PDF, ukurannya mulai dari 20 KB sampai 1,5 MB. Silakan diklik ya. Nanti akan muncul jendela untuk Bapak dan Ibu bisa memilih file mana, berkas mana yang akan diunggah ya. Kalau sudah dipilih, maka nanti akan ada ukuran filenya. Selama masih di dalam range ini maka aman, silakan disimpan. Kalau sukses menyimpan juga akan ada notifikasinya. Ya, demikian ya Bapak dan Ibu. Satu lagi mungkin tadi sedikit terlewat di linearitas ya, bahwa ini kebetulan sudah terisi, ada ijazahnya. Namun apabila pertama kali Bapak dan Ibu mengisi, maka setelah melengkapi ini Bapak dan Ibu akan harus mengunggah ijazah ya. Harus mengunggah ijazah di sini. Sama seperti tadi ya. Di sini saya coba kalau filenya kecil, ternyata sepanjang masih dalam range ukuran file ini, maka akan bisa tersimpan. Namun diusahakan kalau bisa filenya yang jelas Bapak dan Ibu, agar pada waktu di verbal nanti juga jelas terlihat dan tidak menyebabkan kesalahan verbal. Nah, apabila sudah lengkap semua hingga berkas pendukung, semua centang sudah hijau, silakan klik ajukan berkas. Dan di sini ada sedikit survei peminatan Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu bisa mengisi maksimal 3 LPTK dan 3 bidang studi, atau tidaknya isi salah satu saja. Ya, setidaknya isi salah satu saja. Dan ini tidak berpengaruh terhadap pendaftaran yang Bapak Ibu lakukan. Silakan klik lanjut, kemudian simpan. Ya. Nah, kalau sudah muncul tanda berkas diajukan ini, artinya Bapak dan Ibu sudah berhasil melakukan pengajuan berkas.
tinggal menunggu proses verbal. Jadi silakan dipantau setiap hari apakah verbal sudah dilakukan, apakah verbalnya disetujui atau mungkin ditolak perbaikan, jangan sampai terlewat jadwalnya karena jadwal untuk yang tadi sudah disampaikan tanggal 15 hingga 19 itu adalah untuk ajuan baru. Ajuan baru adalah ajuan yang seperti ini ya. Pertama kali dilakukan, belum ada status verbal sebelumnya. Kemudian kalau ajuan perbaikan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Reza adalah apabila sudah ada status perbaikan yang dilakukan ya. Saya coba untuk tampilkan satu lagi contohnya untuk ajuan perbaikan. Oh, ini sudah diajukan juga ya. Tadi ini statusnya ajuan perbaikan. Namun tidak apa-apa, Bapak Ibu. Namun intinya sama ya, hanya berbeda tanggal tadi, dibatasi tanggal. Jadi kalau ajuan perbaikan itu bisa sampai tanggal 25, namun untuk ajuan baru tadi hanya bisa sampai tanggal 19. Jadi usahakan setidaknya di tanggal-tanggal awal hingga tanggal 19 Bapak dan Ibu sudah melakukan ajuan berkas agar selanjutnya dapat diverval oleh admin LPMP. Demikian mungkin dari saya sudah cukup dulu untuk demonya. Saya kembalikan kepada Ibu Imas sebagai moderator. Silakan Ibu.